Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bab 4 hasil dan pembahasan penelitian. Yang pertama yaitu hasil penelitian. Pada penelitian eksperimen, judul skripsinya yaitu pengaruh penggunaan teknik mind mapping terhadap motivasi belajar IPS siswa kelas 4 SD Negeri 1 Srandakan, Bantul, tahun ajaran 2014-2015. Hasil penelitiannya yaitu hasil skala motivasi belajar IPS pada kondisi awal. Pada kondisi awal, kelas eksperimen dan kelas kontrol dilakukan dengan cara menyebarkan skala sikap kepada siswa. Kondisi awal kelas eksperimen dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2015 dan diperoleh skor tertinggi sebesar 100 dan skor terendah sebesar 55 serta skor rata-rata sebesar 81,03. Kondisi awal kelas kontrol dilaksanakan pada tanggal 13 Mei dan diperoleh skor tertinggi sebesar 101, skor terendah sebesar 51, serta skor rata-rata sebesar 80,79. Yang kedua, hasil skala motivasi belajar IPS pada kondisi akhir. Pada kondisi akhir, kelas eksperimen dan kelas kontrol dilakukan setelah treatment. Kondisi akhir pada kedua kelas dilakukan pada hari Senin 1 Juni 2015. Hasil skala kondisi akhir dilakukan dengan cara menyebarkan skala motivasi belajar IPS kepada seluruh siswa di kelas eksperimen dan kelas kontrol. Skala motivasi yang digunakan pada kondisi awal dan kondisi akhir sama. Penelitian kedua yaitu deskriptif. Judul penelitiannya, hubungan motivasi belajar dan perhatian orang tua dengan kesiapan belajar siswa kelas 5 SDN di Gugus 2 Kecamatan Galur, Kulon Progo. Hasil penelitiannya adalah hasil analisis deskripsi masing-masing variabel. Yang pertama, data motivasi belajar. Untuk mengungkap motivasi belajar siswa, digunakan instrumen angket dengan jumlah 28 butir pertanyaan. Masing-masing butir skornya 1-4, sehingga skor minimalnya adalah 1 kali 28 yaitu 28 dan skor maksimalnya adalah 4 kali 28 yaitu 112. Berdasarkan hasil analisis data mengenai motivasi belajar, diperoleh skor tertinggi 95 dan skor terendah 47. Yang kedua yaitu data perhatian orang tua. Untuk mengungkap perhatian orang tua, digunakan instrumen angket dengan jumlah 26 butir pertanyaan. Masing-masing skornya 1-4, sehingga skor minimalnya adalah 26 dan skor maksimalnya adalah 104. Berdasarkan hasil analisis data mengenai perhatian orang tua, diperoleh skor tertinggi yaitu 97 dan skor terendah yaitu 46. Yang ketiga yaitu penelitian R dan D. Judul skripsinya pengembangan media pembelajaran IPA SD materi rangka manusia berbasis metode Montessori. Hasil penelitian pada subbab ini berisi penjelasan penelitian hingga pelaksanaan penelitian yang terdiri dari potensi masalah, penyusunan rencana, pengembangan bentuk awal produk, validitas produk, dan uji coba terbatas. Yang pertama, potensi dan masalah. Peneliti melakukan identifikasi masalah dengan observasi dan wawancara. Dari observasi dan wawancara, peneliti melakukan analisis karakteristik siswa dan memberikan kuesioner analisis kebutuhan untuk siswa dan guru. Yang kedua yaitu penyusunan rencana. Peneliti membuat desain media pembelajaran dan menyusun instrumen yang dibutuhkan. Yang ketiga, pengembangan bentuk awal produk. Peneliti membuat media pembelajaran dan album media pembelajaran berdasarkan desain yang telah dirancang. Tahap ini terdiri dari pengumpulan bahan, pembuatan media pembelajaran, dan pembuatan album media pembelajaran. Yang keempat yaitu validitas produk. Validasi produk bertujuan untuk menilai kelayakan produk media pembelajaran dan album media pembelajaran yang telah dibuat sebelum digunakan. Dan yang terakhir yaitu uji coba terbatas. Uji coba terbatas dilakukan pada 10 siswa kelas 5 SD C Mengunan.
Uji coba ke-10 siswa tersebut dipilih secara acak oleh guru kelas 5. Uji coba ini dilakukan pada tanggal 8 Desember 2016 pada pukul 7 sampai pukul setengah 10. Sebelum siswa belajar dengan rangka kepala manusia berbasis metode Montessori, tes diberikan setelah siswa belajar menggunakan media tersebut. Siswa belajar dengan berkelompok menggunakan media pembelajaran rangka kepala manusia. Selanjutnya, penelitian tindakan kelas. Judul skripsinya peningkatan hasil belajar dan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 3 SD Negeri Mloko 1 pada materi operasi perkalian dan pembagian melalui pendekatan pembelajaran kontekstual. Hasil penelitiannya, peneliti terlebih dahulu melakukan observasi awal tentang pembelajaran yang dilakukan guru, khususnya pembelajaran matematika. Observasi ini bertujuan untuk melihat tentang proses pembelajaran di kelas dan kemampuan berpikir kritis siswa, serta memperjelas sekaligus menentukan indikator yang akan dicapai dalam penelitian ini. Selanjutnya, peneliti juga mewawancara dengan guru kelas 3 untuk mencari informasi tentang proses pembelajaran di kelas dan kemampuan berpikir kritis siswa. Analisis data. Sugiono menyatakan bahwa analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami. Tujuannya agar data yang diperoleh dapat digunakan untuk menjawab rumusan yang sudah ditetapkan. Yang pertama yaitu penelitian eksperimen. Uji prasyarat. Dalam penelitian ini setelah ada data dari nilai kondisi awal dan kondisi akhir dari eksperimen dan kelas kontrol telah terkumpul, maka langkah awal adalah data motivasi belajar kedua kelas ditabulasi pada tabel. Kemudian langkah selanjutnya menganalisis data dengan membandingkan nilai rata-rata atau mean yang dimiliki kelas eksperimen dan kelas kontrol. Apabila skor rata-rata kondisi akhir kelompok eksperimen lebih besar daripada kelas kontrol, maka hipotesis diterima. Namun apabila skor rata-rata kondisi akhir kelompok eksperimen sama dengan atau lebih kecil dari kelompok kontrol, maka hipotesis ditolak. Selanjutnya, penelitian deskriptif. Penelitian ini meneliti populasi tanpa menggunakan sampel untuk menguji hubungan antar variabel bebas dengan variabel terikat. Digunakan analisis korelasi produk momen. Pengujian korelasi produk momen ini dilakukan dengan bantuan program komputer SPSS versi 20 for Windows dengan taraf kesalahan 5%. Selanjutnya, penelitian mixed method. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini merupakan analisis deskriptif, mean, median, modus, merumuskan null hipotesis, mengorganisasikan data, menentukan taraf signifikan, menguji normalitas skor tes, menguji homogenitas skor tes, dan menguji hipotesis. Pembahasan penelitian. Yang pertama, penelitian eksperimen. Di kelas eksperimen, pemahaman daya hafal dan antusias siswa sangat tinggi, sehingga mereka cepat dan mudah menemukan dan mengingat informasi yang telah diperoleh dibandingkan dengan kelas kontrol. Sedangkan di kelas eksperimen, semua siswa mengikuti secara aktif dan berkonsentrasi mendengarkan penjelasan guru, kemudian siswa diminta menuangkan apa yang ada dalam otaknya ke dalam selembar kertas yang mengkombinasikan kata, warna, gambar, dan simbol. Selama membuat catatan dengan teknik mind mapping, semua siswa terlihat lebih senang mencatat materi masalah sosial. Selanjutnya, penelitian korelasi. Yang pertama, pembahasan hasil analisis motivasi belajar. Sesuai dengan analisa data yang telah peneliti lakukan, diperoleh simpulan bahwa pada kelas 4 SDN di SD Gugus Dr. Sutomo, Blado Batang memiliki rata skor 82,53763. Berdasarkan analisis data statistik deskriptif, motivasi belajar dan motivasi belajarnya berada dalam kategori sangat baik, yaitu sebesar 63,4% atau 59 siswa. Yang kedua, pembahasan hasil analisis hasil belajar ilmu pengetahuan sosial.
Perhitungan nilai hasil belajar ilmu pengetahuan sosial menggunakan program Microsoft Excel. Diketahui siswa kelas 4 SDN di Gugus Dr. Sutomo Belado Batang memiliki rata nilai hasil belajar ilmu pengetahuan sosial sebesar 88,86022 dan berada dalam kategori sangat baik, yaitu 82,8%, yang berarti sebesar 82,8% atau 77 siswa mampu menguasai 86% sampai 100% materi ilmu pengetahuan sosial. Selanjutnya yaitu penelitian deskriptif. Yang pertama, hubungan motivasi belajar dengan kesiapan belajar. Motivasi belajar dan kesiapan belajar siswa memiliki koefisien kolerasi sebesar 0,686 dengan R tabel 0,239 sehingga HO ditolak dan HA diterima. Dengan demikian, maka penelitian ini menunjukkan adanya hubungan yang positif antara motivasi belajar dan kesiapan belajar siswa kelas 5 SDN di Gugus 2, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo. Besarnya koefisien kolerasi 0,686 berada pada rentang 0,600 sampai 0,799 yang termasuk dalam tingkatan hubungan kuat. Oleh karena itu, motivasi belajar dan kesiapan belajar siswa mempunyai kolerasi yang kuat. Dapat diartikan bahwa semakin tinggi motivasi belajar, maka akan tinggi pula kesiapan belajar siswa. Yang kedua, hubungan perhatian orang tua dengan kesiapan belajar. Hasil penelitian diperoleh perhatian orang tua siswa kelas 5 SD di Gugus 2, Kecamatan Galur berada pada tingkatan sedang. Hal tersebut berarti bahwa sebagian besar orang tua siswa kelas 5 SD di Gugus 2, Kecamatan Galur telah memberikan perhatian yang baik kepada anaknya. Selanjutnya, hubungan motivasi belajar dan perhatian orang tua dengan kesiapan belajar. Hasil penelitian mengenai hubungan motivasi belajar perhatian orang tua terhadap kesiapan belajar siswa kelas 5 SDN di Gugus 2 Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo tahun ajaran 2013-2014 dengan jumlah populasi 66 siswa menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara motivasi belajar dan perhatian orang tua terhadap kesiapan belajar siswa kelas 5 SDN di Gugus 2 Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo. Yang keempat yaitu penelitian R dan D. Prosedur penelitian dan pengembangan media pembelajaran rangka kepala manusia berbasis metode Montessori. Penelitian pengembangan media pembelajaran dengan menggunakan replika rangka kepala manusia. Pengembangan pertama yaitu warna pada rangka kepala manusia. Sedangkan pengembangan kedua dilakukan sebagai pemberian papan guna meletakkan rangka kepala manusia. Pengembangan ketiga diletakkan pada kartu memori dengan bahan kayu triplek. Pengembangan keempat diletakkan pada kartu soal yang berwarna dasar putih dari kertas. Selanjutnya, pengembangan kelima dilakukan pada kotak penyimpanan kartu memori dan kartu soal, dan pengembangan terakhir dilakukan pada kotak penyimpanan media. Yang kedua, kualitas media pembelajaran rangka kepala manusia berbasis metode Montessori. Peneliti memberikan pretest dan posttest pada saat uji coba, dan dari hasil pretest dan posttest terdapat selisih nilai yang diperoleh siswa. Nilai posttest lebih baik dari nilai pretest. Rata-rata selisih nilai posttest dengan pretest sebesar 40. Berdasarkan nilai posttest dengan pretest, dapat disimpulkan bahwa penggunaan media pembelajaran rangka kepala manusia dapat membantu siswa dalam memahami materi rangka kepala manusia. Yang kelima yaitu penelitian tindakan kelas. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dengan menggunakan dua siklus yang setiap siklusnya terdiri dari 2 kali pertemuan. Dan peneliti ini menggunakan 2 variabel, yaitu peningkatan hasil belajar dan berpikir kritis. Selanjutnya, penelitian mixed method. Dari data yang dipaparkan peneliti, terlihat bahwa siswa mengalami miskonsepsi terhadap gaya magnet dan cermin, dan tingkat pendidikan orang tua tidak mempengaruhi terjadinya miskonsepsi pada anak. Hal itu bisa karena kemampuan minat belajarnya yang kurang, atau dapat disebabkan oleh faktor lain seperti guru, buku teks, cara mengajar, dan lain-lain. Sekian video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.